kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan MBG nih Pak. Tentunya ini kan diproyeksi akan semakin meningkat terkait dengan perluasan cakupan dari MBG. Tentunya juga akan semakin mendorong peningkatan permintaan sayur ya Pak. Nah, dalam hal ini apakah nantinya akan ada penyesuaian kapasitas ataupun mungkin pengembangan varietas tertentu nih Pak untuk mendukung MBG? Ya, jadi memang yang kami amati dari luar bahwa beberapa varietas memang atau komoditas seperti kacang panjang, buncis, melon, semangka, timun itu permintaan di pasar naik dan harga juga mahal. Saya rasa next step-nya tentunya untuk ini benar-benar deh, baru waktu libur Xinjia kemarin saya meeting dengan Belanda, mereka sudah ada teknologi baru, Mbak Sasa, untuk memasukkan unsur nutrien atau meningkatkan nutrien di setiap sayuran, bahkan sayuran daun supaya vitamin-vitaminnya naik. Tapi saya rasa itu masih takes time. Jadi sementara ini prioritas kami adalah menciptakan benih yang yield-nya besar, yang tadinya misalnya seperti saya bilang, semangka itu biasanya 25 ton per hektar, kita usahakan bisa sampai 35-40 ton per hektar, sehingga kebutuhan untuk di MBG-nya cukup gitu, supaya harga juga nggak terlalu mahal nantinya, kasihan juga kalau artinya ke depannya akan ada penyusunan kapasitas juga ya Pak ya, terkait dengan dukungan kepada MBG. Nah kemudian kalau terkait perkembangan permintaan benih hortikultura sendiri di Indonesia seperti apa sih Anda melihat dari tahun ke tahun Pak? Ya, jadi average itu kenaikan sekitar 5%. Tahun lalu agak sedikit drop karena petani hortikultura dataran rendah pada nanam padi. Tahun ini kita lihat ini baru kuartal 1, petani masih nanam padi, biasanya kuartal 2 akan mulai nanam sayur. Tapi kalau saya lihat, kami amati di kantor, ternyata harga sayur lagi tinggi, biasanya petani akan segera nanam sayur. Jadi ekspektasi saya, tahun ini akan di atas 5% sih, kenaikan permintaan benih hortikultura. Tapi mungkin untuk proyeksi setahun 2 tahun ke depan seperti apa Pak? Ditambah satu variabel baru yang namanya MBG, saya rasa bisa sampai 8-9%. 8-9%. Nah kemudian kalau misalkan selain pasar dalam negeri begitu, bagaimana Ewindo juga memandang peluang ekspor benih hortikultura ke luar negeri? Apakah ini juga menjadi prospek yang cukup dipertimbangkan Pak? Ya, jadi perusahaan saya sekarang, East West Seed Indonesia ini memang diciptakan atau didirikan untuk memastikan kebutuhan di Indonesia saja. Akan tetapi karena biaya tenaga kerja di Indonesia relatif lebih murah, sehingga biaya produksi benih juga lebih murah dibandingkan negara lain, misalnya Thailand. Atau kalau di-compare sama Cina, kita udah murah banget sekarang. Makanya untuk beberapa komoditi seperti kangkung misalnya, akan lebih menarik untuk diproduksi di Indonesia. Jadi kangkung itu ada bijinya, dan itu kebutuhan ekspor itu bisa sampai ribuan ton. Tapi untuk peminatnya sendiri ada Pak? Ada, jadi kangkung itu juga komoditi, orang-orang di Asia, dari ya semua di Asia Tenggara sampai ke Cina, negara Cina mereka suka sekali makan kangkung. Jadi sampai ke Jepang juga bisa kita ekspor ke Jepang. Jadi kita tetap ekspor untuk tanaman seperti benih seperti kangkung. Zaman dulu kita juga bisa kirim cabai ke negara seperti Vietnam, benih cabai, tapi sekarang mereka dengan kemajuan breeding, mereka sudah ciptain cabai yang mereka bilang ya udah cabai kami lebih bagus kami ya. Karena mungkin perbedaan preferensi rasa cabai juga ya Pak ya antar negara. Mereka rupanya cabai rawit pun udah suka cabai rawit yang sepanjang cabai keriting sekarang di Vietnam. Di Indonesia kalau kasih cabai rawit yang sepanjang cabai keriting nggak ada yang mau beli pasti ya. Tapi artinya sejauh ini negara-negara potensial yang belum digarap tapi sudah jadi pertimbangan negara mana saja Pak? Ya jadi karena kita di setup untuk Indonesia, memang fokus kita Indonesia. Tapi memang yang similar dengan Indonesia seperti negara-negara ASEAN itu tentunya bisa. Ya, negara-negara di ASEAN tentu bisa. Ya. Dan terkait dengan teknologi pemuliaan dan juga produksi benih yang dikembangkan Ewindo ini kan juga mampu menghasilkan varietas yang lebih produktif, kemudian tahan hama dan juga adaptif terhadap iklim di Indonesia. Ini bagaimana sih Pak upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini? Ya, jadi memang
benar deh, kalau kita launching produk, kita lihat rasanya sudah mantep banget, nggak ada melon semanis itu misalnya. Tiba-tiba pas dipanen, hasilnya besar, cuman baru 2 hari di pasar dia sudah blonyok gitu, udah itu udah pasti nggak laku. Jadi memang semua variabel itu harus ada di dapur kami, yaitu R&D. Dan mereka harus terus berbicara sama market, itu divisi sales dan marketing. Mereka harus bicara terus, sehingga produk yang dihasilkan tuh benar-benar sudah harus tahan penyakit, itu wajib. Kalau ditanam dia warna kuning, tanamannya langsung mati, itu udah pasti nggak laku selamanya. Kedua ya harus yield-nya tinggi. Jadi kalau dia tahan, dia yield-nya tinggi. Jadi 2 parameter itu harus kami kerjain setiap hari. Tapi inovasi apa sih Pak yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir cukup dirasakan oleh Ewindo begitu, sehingga tidak hanya bagi petani tapi juga masyarakat ini bisa merasakan langsung dampaknya? Oke, yang satu yang menarik inovasi kami bawang merah dari biji atau true salad seeds. Kalau petani Indonesia biasanya nanam bawang merah dari umbi. Dia butuh kira-kira 2 ton per hektar. Singkat saja kalau dia butuh harganya 25.000 untuk nanam 1 hektar saja dia sudah butuh 50 juta untuk umbi. Nah, kami ciptakan dari biji cuma butuh 4 kilo. Harganya cuma sekitar 2 juta juga sekilo. Jadi dari 50 juta, cost mereka menjadi sekitar 8, katakanlah 10 juta. Bisa jadi menekan cost ya? menekan cost. Jadi itu adalah salah satu yang kami lakukan untuk menolong petani. Supaya ya biaya input cost mereka lebih murah gitu. Artinya mungkin untuk masyarakat urban juga bisa melakukan ya Pak? Exactly. Jadi untuk masyarakat urban bahkan karena kan nggak banyak ya. Urban itu paling lahan 2 kali 3 itu nanam bawang merah di rumah udah bisa dengan biji. Untuk mengantisipasi lonjakan harga nih Pak agar yang terjadi. Iya, jadi bisa ya mengurangi lonjakan harga ya.